Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ngomong-ngomong, udah pada sarapan belum nih? Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari mata pelajaran Akidah Akhlak materi kelas 2 yang berjudul Adab terhadap kedua orang tua dan guru. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita memulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelum kita memulai melanjutkan materi pada hari ini, Ibu mau tanya, apa sih adab terhadap orang tua dan guru itu? Nah, kita akan memasuki ke pembahasannya ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Istiqomah. Nah, panggil aja Bu Isti. Nah, kita ke pembahasannya ya anak-anak. Yaitu pengertian adab. Adab menurut bahasa adalah norma atau aturan. Menurut istilah, adab ialah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Nah, adab kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita, yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan kita semenjak dalam kandungan sampai kita dewasa yang bisa disebut ayah ibu. Jadi, adab kepada orang tua adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam, terhadap orang yang sudah membesarkan kita, merawat, serta mendidik kita, yaitu terutama ayah dan ibu. Jadi, kita tuh harus patuh kepada orang tua. Ketika orang tua memanggil, kita datang. Jangan orang tua yang datangin kita, karena itu adalah salah satu adab kita terhadap orang tua. Nah, seorang anak dilarang membentak, memarahi, atau bersuara keras terhadap kedua orang tua. Lebih bertambah umur, kedua orang tua hendaknya lebih diperhatikan oleh anak-anaknya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra 23. Nah, jadi kita harus sopan santun, patuh, mematuhi apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali kita kayak menolak perintah kedua orang tua kita. Contohnya, seumpama orang tua kita menyuruh kita untuk membersihkan rumah, mencuci piring, menyapu, memasak, mencuci baju. Nah, maka kita harus melakukannya itu. Nah, kita harus membantu pekerjaan kedua orang tua, karena kedua orang tua kita kan nggak selamanya sehat. Mana tahu kedua orang tua kita lagi sakit, apalagi nggak enak badan, karena orang tua kita kan nggak menunjukkan kalau mereka lagi sakit. Nah, jadi itu ya, kita harus patuh kepada kedua orang tua kita. Ya, kalau seumpama kita lagi jauh, ya bisa telepon, tanya kabar udah makan belum, gimana keadaan di rumah. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, berikutnya yaitu adab kepada guru. Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintahnya. Nah, jadi ketika guru kita misalnya guru memberikan tugas, ya makanya kita harus mengerjakan tugas tersebut dengan tepat waktu, mengumpulkannya, jangan menunda-nunda.
Itu juga salah satu adab kepada guru. Ketika guru untuk menyuruh kita untuk membersihkan kelas di saat kelas kotor, ya maka kita sapu. Nah, pastikan ada jadwal piketnya. Nah, di sini ada dalil adab terhadap guru. Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina atau mencaci maki guru, sebagai sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, jadi kita harus memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Nah, jadi kita harus patuh kepada yang lebih tua maupun yang muda. Jangan yang muda seenaknya kepada yang tua dan yang tua seenaknya kepada yang muda. Nah, di sini kita harus saling mematuhi, saling menyayangi. Nah, berikut yaitu macam-macam adab kepada orang tua dan guru. 1. Patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dengan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepada kaulah kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surah Al-Luqman 31 ayat 14-15. Nah, yang kedua, tidak berkata kasar kepada orang tua dan guru. Tidak boleh membentak, misalnya berkata hus atau ah dan kata-kata sejenisnya, yang termasuk ungkapan yang tidak baik, sebagaimana firman dalam Quran Surah Al-Isra 17 ayat 240. Nah, yang ketiga, berusaha menyenangkan hati orang tua dan guru. Nabi bersabda, dari Abdullah bin Amr bin Asy'ariyatullahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Yang keempat, selalu mendoakan orang tua dan guru. Senantiasa mendoakan meskipun mereka sudah meninggal dunia. Berikut yaitu hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama, merupakan amal yang baik utama. Yang kedua, apabila orang tua dan guru ridho, maka Allah pun ridho atas amal yang kita perbuat. Yang ketiga, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, diluaskan rezeki dan panjang umur. Yang kelima, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah pembahasan adab kepada kedua orang tua dan guru. Jadi kita harus mematuhi perintah-perintahnya mereka. Jangan sekali-sekali kita menolak, karena dengan kita menjalankan perintahnya itu, maka kita akan diberi rezeki dan panjang umur, dan segala kesulitan yang kita alami itu akan menjadi kemudahan, karena setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Nah, jadi itu ya anak-anak penjelasan materi hari ini. Thank you for attention. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.